Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan saya Yelika Meliala selaku pembicara pertama dari tim pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan status quo, 30% lulusan SMA atau SMK melanjutkan ke perguruan tinggi, sedangkan 70% sisanya tidak. Tidak bisa dipungkiri mahalnya SPP atau UKT menjadi faktor utama permasalahan tersebut. Oleh karena itu, kami tim pemerintah sangat menyetujui mosi perdebatan hari ini, di mana kami percaya pemerintah harus memprioritaskan akses gratis ke universitas daripada standar pendidikan sekolah dasar atau menengah yang lebih tinggi, khususnya di masyarakat berpenghasilan rendah, untuk meningkatkan sumber daya manusia. Warga yang tinggal di masyarakat berpenghasilan rendah tidak menutup kemungkinan untuk mereka bermimpi atau bercita-cita menduduki bangku perkuliahan. Namun, terbatasnya biaya membuat mereka menutup cita-cita tersebut. Karena faktor utama untuk masyarakat berpenghasilan rendah masuk ke universitas adalah terbatasnya biaya atau ekonomi mereka yang kurang memadai. Sebelum saya lompat ke argumen, saya ingin memberikan klarifikasi. Yang pertama bahwa dengan memprioritaskan universitas bukan berarti kami tim pemerintah menelantarkan atau tidak peduli akan sekolah dasar maupun menengah. Karena sekolah tersebut pada dasarnya, pada realnya atau kenyataannya, mereka tetap lebih mudah diakses dibandingkan universitas karena biaya sekolah jauh lebih mudah. Oleh karena itu permasalahan universitas ini sangat serius karena jauh lebih mahal biaya SPP atau UKT universitas dibandingkan sekolah-sekolah menengah ataupun dasar. Yang kedua adalah meskipun ada tamatan SMA, jika nantinya tim oposisi mengatakan tamatan SMA juga ada yang berkualitas, tetapi kami di sini ingin mengatakan secara kenyataan tetap ada perbedaan antara orang-orang yang tamatan SMA ataupun tamatan perkuliahan diploma maupun sarjana. Oleh karena itu, kami tim pemerintah bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup dan berinvestasi di tangan yang tepat. Maksudnya apa di berinvestasi di tangan yang tepat? Saya akan menjelaskan lebih dalam di argumentasi saya yang pertama. Serta kami ingin memajukan sumber daya manusia. Lompat ke argumen saya yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, penting kehadiran mahasiswa dalam masyarakat tersebut untuk memajukan wilayah tersebut. Tidak hanya di wilayah tersebut, mereka juga dapat meningkatkan sarana dan prasarana sekolah dasar maupun sekolah menengah yang menjadi topik perdebatan kita hari ini. Mengapa ini penting untuk dibahas? Banyak pelajar tamatan sekolah menengah tidak melanjutkan perkuliahan karena terbatasnya biaya, padahal senjata paling ampuh untuk mengubah dunia adalah pendidikan. Perbedaan gaji antara tamatan SMA dan tamatan kuliah pastinya berbeda. Dengan memprioritaskan akses gratis ke universitas, hal ini akan membawa harapan untuk masyarakat miskin yang bercita-cita untuk mengubah ekonomi keluarga. Karena pada kenyataannya di perusahaan-perusahaan mereka akan menanyakan status atau riwayat pendidikan kita, yang ini akan menjadi faktor jumlah gaji yang akan kita terima. Artinya pada kenyataannya, pada dasarnya orang-orang yang tamat sarjana akan jauh-jauh lebih mendapatkan gaji yang lebih besar dibandingkan tamat SMA, dan ini adalah faktor pertama yang ditanyakan perusahaan sebelum merekrut karyawannya. Yang kedua adalah mengapa ini benar? Karena mahasiswa pastinya memiliki pengalaman kehidupan sosial, pengetahuan dan jaringan yang jauh lebih besar. Karena di perkuliahan mereka akan bertemu dengan orang-orang sukses yang bisa membawa mereka atau membawa jaringan-jaringan mereka untuk membuka bisnis atau bekerja di perusahaan yang bagus. Oleh karena itu, lebih nyata atau besar peluang untuk mereka bisa membawa perubahan yang besar kepada ekonomi keluarga, dan hal inilah yang nantinya akan membuat wilayah berpenghasilan rendah tersebut menjadi lebih maju. Jika wilayah berpenghasilan rendah tersebut hanya stuck atau berhenti di tamatan SMA saja, maka akan lebih sulit atau lebih jauh peluangnya untuk meningkatkan wilayah berpenghasilan rendah tersebut. Dan bagaimana ini dapat memengaruhi orang lain? Dewan Juri yang terhormat, pendidikan untuk mahasiswa harus lebih diprioritaskan untuk meningkatkan sekolah dasar atau menengah tersebut. Bagaimana ini bisa terjadi? Artinya, dengan hal ini pemerintah berinvestasi di tangan yang tepat. Strategi inilah yang sangat menguntungkan dan strategi kamilah yang paling efisien. Mengapa? Karena kita tidak tahu nantinya mereka akan menjadi apa. Bisa saja di masa yang akan datang mereka menjadi ilmuwan ternama yang akan membawa harum nama Indonesia. Bisa saja mereka menjadi dokter yang meningkatkan standar kesehatan di Indonesia, atau mereka akan menjadi presiden yang akan memimpin Indonesia dengan adil dan menjadi lebih baik. Kita tidak pernah tahu, dan bisa saja mahasiswa tersebut akan menjadi guru-guru terpelajar yang profesional yang akan memajukan sekolah dasar atau menengah nantinya, atau mereka akan mendirikan sekolah menjadi pengusaha yang akan membangun sekolah-sekolah dasar yang lebih layak atau yang lebih bagus, yang artinya kami tim pemerintah berhasil mendayu
sekali mendayuh 2-3 pulau terlampaui, yang artinya kami memegang teguh hal ini dengan memprioritaskan akses gratis kepada mahasiswa dapat pula sekaligus meningkatkan standar pendidikan sekolah ataupun dasar menengah. Oleh karena itu, kami yakin bahwa dengan memprioritaskan akses atau kualitas sekolah dasar atau menengah, artinya mahasiswa-mahasiswa tersebut yang sudah melewati 12 tahun wajib belajar hanya terhenti di situ saja. Mereka hanya eksklusif di sekolah dasar atau menengah saja, lalu setelah tamat dari situ mereka tidak mendapatkan akses ke universitas, yang artinya hal ini cukup sia-sia karena pada dasarnya 70% tujuan anak bersekolah adalah untuk meningkatkan pendidikan, untuk berkuliah, di mana ketika seorang masyarakat rendah dapat berkuliah, mereka akan dipandang baik oleh warga-warga sekitar, yang artinya ini dapat meningkatkan sumber daya manusia. Oleh karena itu tidak bisa hanya stuck atau berhenti di 12 tahun wajib belajar saja, tetapi kita harus memfasilitasi cita-cita mereka, mimpi-mimpi mereka dengan memberikan akses gratis untuk meningkatkan pendidikan mereka untuk berada di bangku perkuliahan. Mengapa ini penting? Karena pendidikan mereka akan terhenti di situ saja, artinya tidak lengkap atau kurang bermakna jika tidak memberikan akses gratis untuk mereka berada di bangku universitas. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami tim pemerintah sudah memaparkan bagaimana hal ini dapat memajukan sarana dan prasarana sekolah dasar. Tidak hanya berhenti di situ juga, tetapi dengan hal ini dapat juga menentukan arah bangsa ini, bagaimana bangsa ini dipandang dunia dan memiliki pengaruh di dunia global. Oleh karena itu, dengan argumen-argumen dan solusi-solusi serta strategi-strategi yang efisien, kami yakin kunci perdebatan hari ini berada di tim pemerintah, dan dengan ini saya bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih.